Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Risma Mutiara dengan NPM 102220818 dari kelas C122. Di pertemuan 12 ini, pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital, saya akan memaparkan materi mengenai Big Data. Analisis Big Data besar adalah suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Analisis data besar digunakan untuk akuntansi, pengambilan keputusan, analisis prediktif, dan sebagainya. Mengapa analisis data besar itu penting? Organisasi dapat menggunakan sistem analisis big data untuk membuat keputusan berdasarkan data yang dapat meningkatkan hasil terkait bisnis mereka. Manfaatnya dapat mencakup pemasaran yang lebih efektif, peluang pendapatan baru, personalisasi pelanggan, dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan strategi yang efektif, manfaat tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Berikut gambaran 4 langkah proses analisis Big Data. Yang pertama, profesional data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda. Ini merupakan campuran data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, data disiapkan dan diproses. Yang ketiga, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang keempat, data yang dikumpulkan, diproses, dan dibersihkan dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik. Berikut beberapa jenis analisis data besar. Yang A, analisis deskriptif, bentuk analitik yang paling sederhana di mana data dianalisis untuk penilaian umum dan ringkasan. B, analisis diagnostik, analisis yang menentukan penyebab terjadinya masalah. C, analisis prediktif, analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi. D, analisis perspektif, analisis ini mengikuti diagnostik dan prediksi. Teknologi dan data analisis besar yang penting. Yang pertama ada Hadoop, kerangka kerja sumber terbuka untuk menyimpan, memproses kumpulan data besar. Kedua, perangkat keras dan perangkat lunak analitik prediktif, yaitu memproses data kompleks dalam jumlah besar. Selanjutnya, analisis aliran digunakan untuk memfilter, mengumpulkan, dan menganalisis data besar yang mungkin disimpan dalam format atau platform berbeda. Kemudian data penyimpanan terdistribusi direplikasi umumnya pada database non-relasional. Kemudian basis data NoSQL, sistem manajemen data non-relasional yang berguna saat bekerja dengan kumpulan data terdistribusi dalam jumlah besar. Selanjutnya, data lake atau repositori penyimpanan besar yang menyimpan data mentah berformat asli. Yang kemudian gudang data, gudang yang menyimpan sejumlah besar data yang dikumpulkan oleh berbagai sumber. Kemudian penemuan pengetahuan dan alat penambangan data besar, membantu bisnis menambang data besar terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian ada struktur data dalam memori, virtualisasi data, perangkat lunak integrasi data, perangkat lunak kualitas data, perangkat lunak pemrosesan awal data, Apache Spark atau kerangka komputasi klaster sumber terbuka, dan yang terakhir platform analisis menyeluruh Microsoft Power BI dan Tableau menghadirkan analisis data besar ke desktop dan kembali ke dashboard. Penggunaan dan contoh analisis data besar, ada akuisisi dan retensi pelanggan, misalnya seperti mesin personalisasi untuk Netflix dan Spotify dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kedua, iklan yang ditargetkan. Ketiga, pengembangan produk dapat memberikan wawasan untuk memberi informasi kepada organisasi tentang kelayakan produk. Yang keempat, optimalisasi harga. Kemudian, analisis rantai pasokan dan saluran. Model analitik prediktif dapat membantu pengisian ulang secara primitif jaringan pemasok bisnis ke bisnis. Kemudian, manajemen risiko, dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaat analisis data besar. Yang pertama, kecerdasan waktu nyata, keputusan yang lebih tepat, penghematan biaya, keterlibatan pelanggan yang lebih baik, dan mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Adapun tantangan analisis data besar ialah aksesibilitas data. Dengan jumlah data yang lebih besar, penyimpanan dan pemrosesan menjadi lebih rumit. Pemeliharaan kualitas data, manajemen kualitas data untuk big data memerlukan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya.
Kemudian, keamanan data. Mengatasi masalah keamanan dengan benar dan ekosistem big data yang rumit bisa menjadi tugas yang rumit. Kemudian, memilih alat yang tepat dan selanjutnya kekurangan bakat. Sejarah analisis data besar. Istilah big data pertama kali digunakan untuk merujuk pada peningkatan volume data pada pertengahan tahun 1990-an. Tahun 2021, Doug Laney yang saat itu menjabat sebagai analis di konsultan Meta Group memperluas definisi data besar. Sebagai berikut, volume data yang disimpan dan digunakan oleh organisasi, berbagai data yang dihasilkan oleh organisasi, kecepatan saat data tersebut dibuat dan diperbarui. Ketiga faktor tersebut kemudian dikenal sebagai 3V data besar.